Universitas Islam Madinah, ini buku ceritakan dulu ya. Universitas Islam Madinah, ketua jurusan tafsirnya namanya Syekh Profesor Dr. Muhammad Said Tontowi. Muhammad Said Tontowi itu dipinjam pemerintah Saudi dari Mesir, dari Al-Azhar, untuk mengajar di yang mengajar tafsir di Universitas Ummul Qura namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dari Al-Azhar, diambil dari Azhar, mengajar di Makkah. Nggak tahu orang Makkah Madinah itu buat universitas kalau tak ada Al-Azhar. Kami ada uang, tapi pendidikan anak perlu dana. Orang tua perlu dirawat karena sakit, sehingga belum bisa haji sekarang. Apakah kami salah Pak Ustadz? Pendidikan anak SD, SMP, SMA, kuliah bayar. Untuk orang tua sakit bayar. Sisa duit tabung, bayar ONH. Sekali dayung 3 pulau terlampau. Orang tua diobati, anak disekolahkan, berangkat haji tetap bayar. Karena zaman sekarang masa panjang tetap bayar, insya Allah sampai umur berangkat. Tapi memang tak bisa plus karena 5 tahun, sementara ini mendesak. Ya ONH biasa. 5 tahun dengan 30 tahun, secara logika akal lebih dulu berangkat yang 5 tahun. Tapi banyak juga orang 5 tahun mati dia dulu, yang 30 tahun malah berangkat. Yang penting kita sudah ada ikhtiar. Berapa banyak orang yang tak haji dapat pahala haji? Berapa banyak orang yang sudah haji pahala hajinya rusak? Itulah makna niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Loh, kok bisa niat lebih baik daripada amal? Karena amal bisa dirusak oleh riya. Sedangkan niat tak bisa dirusak. Macam mana merusak niat? Beramal kita, saya berangkat haji, riya, sum'ah, takbur, rusak haji. Tapi bapak yang berniat haji, bisa jadi niat dia lebih bersih. Tapi jangan gara-gara ini berniat terus. Kau tak tahajud, niat lebih baik daripada amal. Apakah mesti seorang muslim bertarekat? Apakah mesti seorang muslim itu bertarekat? Tarekat itu bahasa Arab thariqah. Thariqah artinya cara. Cara itu artinya cara berzikir mengingat Allah. Kebetulan disusun oleh Imam Syazili, maka namanya tarekat Syaziliyah. Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Kebetulan disusun oleh Imam Bahauddin Naqsyabandi, namanya tarekat Naqsyabandiyah. Orang paling tua mengambil tarekat Naqsyabandiyah itu yang menyebarkannya di Sumatera ini namanya Syekh Abdul Wahab Rokan, meninggal 1926. Mengambil tarekat dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais. Orang yang paling tua membawa tarekat Naqsyabandiyah ke bumi Minangkabau namanya Syekh Ismail Simabur. Dia langsung mengambilnya kepada Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi ini murid dari Syekh Diyauddin Khalid Kurdi An-Naqsyabandi. Kalau kebetulan dia mengambilnya dari Syekh Abdullah Sattar, maka nama tarekatnya Sattariyah. Orang Sumatera ini yang pertama membawa Sattariyah ini dari Madinah, namanya Syekh orang Aceh, lupa pula namanya. Dialah yang membawa tarekat Sattariyah ini ke Aceh. Datang orang Minangkabau namanya Syekh Burhanuddin Ula'an, mengambil tarekat itu dari Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili, Singkel, Aceh.
dibawa ke Ulakan. Dari Madinah ke Singkel, dari Singkel ke Ulakan. Menyebarlah. Itu kenapa di Minang itu 2 tarekat besar. Satu, yang pertama datang Syattariyah, yang kedua Naqsyabandiyah. Ini metode cara berzikir. Ada ulama di Jawa Timur, pesantren Lirboyo. Waktu kiainya ditanya, kiai tarekat apa? Kata Kiai Lirboyo, tariqatuna at-ta'lim wa ta'allum. Tarekat kami adalah belajar mengajar. Jadi mengajar ini juga tarekat. Kita kan selama mengajar ini berzikir niat Allah. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada tarekat-tarekat tasawuf saja. Ada orang tarekatnya tahfiz Quran. Karena dengan menghafal Quran itu dia juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tarekat itu adalah sebuah metode cara yang disusun ulama. Saya mau ikut tarekat lah Pak Ustadz. Pergi ke arah Bangkinang, sesudah Bangkinang Kuok, habis Kuok Rantau Berangin, belok ke kanan, terus ke pesantren Darussalam. Ambil baiat tarekat Naqsyabandiyah ke Buya Alaidin. Buya Alaidin itu dulu belajarnya Mesir, Aceh. Buya Alaidin itu mengambilnya dari ayahnya, namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus itu mengambilnya dari Syekh Mudawadi Aceh. Syekh Mudawadi mengambil dari ayah Syekh Aidarus, namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Kuburnya arah ke Candi Muara Takus sebelah kiri. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari mengambilnya dari Makkah Al-Mukarramah. Metode cara berzikir. Katanya orang-orang tarekat ini tak sembahyang Pak Ustadz. Memang belum mengambil pun dia memang sudah tak sembahyang. Tak ada orang tarekat tak sembahyang. Orang tarekat itu pakai pakaian putih karena ikut Nabi, berjubah, bersorban karena ikut Nabi. Sembahyang di awal waktu, sembahyang sunat tak putus, berzikir tak putus, wudhu tak boleh putus. Itu yang betul. Ada kawan kami tarekat tak sembahyang Pak Ustaz, tak betul. Berarti tarekat tak sembahyang. Katanya kalau sudah bertarekat itu Pak Ustaz tidak membaca Quran lagi. Pondok tahfiz Quran yang terbesar di dunia ini bukan dari Mesir, bukan dari Makkah, bukan dari Madinah. Pondok tahfiz Quran terbesar cabang Eropa, Afrika, Asia, namanya pesantren Sulaimaniyah. Nama pendirinya Syekh Sulaiman Tanuhan. Syekh Sulaiman ini pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Hafal Quran. Nggak pula tak baca Quran. Jadi tengok yang lurus-lurus. Bagaimana cara masuknya Pak Ustaz? Pergi ke Darussalam. Kalau daerah Sumatera Utara, pergi ke Medan. Dari Medan ke Tanjung Pura. Habis jembatan belok kiri ke Besilam. Bahasa Arabnya Babus Salam. Karena orang Melayu susah nyebut Babus Salam. Nak kemana? Besilam. Kampung itu didirikan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang mursyid yang ke-12. Namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad. Guru saya dulu waktu di pesantren Darul Arafah. Ambil tarekat. Jadi diajarkan zikir. Naqsyabandiyah zikirnya Allah, 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 Allah. Mana dalilnya? Alladzina yadhkuruna Allah, itu ada dalam Quran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, berbaring. Tujuan, apalah tujuannya? Tujuannya supaya berzikir, supaya istiqomah, supaya mati husnul khatimah. Saya masuk tarekat ini mau terbang Pak Ustadz, Citylink. Saya tarekat ini mau supaya bisa jalan di atas air Pak Ustadz. Leton sudah ada untuk menjalankan saya.
Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu, jangan terpukau. Kenapa? Karena iblis pun bisa terbang di atas awan dan berjalan di atas air. Bukan itu tujuan tarekat. Tujuan tarekat adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kenapa orang tarekat itu bersungkup kepalanya pakai sorban supaya matanya tak menengok ke sana, supaya berjalan menengok ujung kaki. Itu asli-asli tarekat. Bukan menjadi orang tukang cerita naik ke Sidratul Muntaha tak sembahyang lagi. Itu guru kau tak sembahyang, dia sembahyangnya di Makkah. Kan ketahuan betul bohongnya, belum masuk waktu kok. Sampai jam beda awak sama Makkah. Bagaimana cara menyikapi orang yang memusuhi maulid Nabi? Buat aja terus. Dalil-dalilnya udah disampaikan, dimusuhinya, buat aja terus. Besok malam kita buat maulid. Nasi yang disiapkan 3.000 bungkus. Besok malam. Hah? Oh, nanti malam. Ini pikiran masih semalam juga lagi. Nanti malam. Salat maghrib berjamaah, duduk, sembahyang isya, habis sembahyang isya, maulid, pembacaan maulid habsyi, habis itu ceramah, doa. Buat. Kalau dia memusuhi, buat. Makin banyak dibuat, makin capek dia. Kalau kita capek, dia menang. Kalau kita menang, dia capek. Apa hukumnya membaca Al-Quran tanpa wudu? La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh memegang Quran kalau tak suci. Wudu dulu. Kalau memegang Quran tanpa wudu, haram hukum megang Quran tak wudu. Kecuali Quran itu terjemah bahasa Indonesia, boleh dipegang. Kenapa? Karena terjemah lebih banyak daripada ayat. Boleh. Itu terjemah-terjemah itu boleh dipegang. Karena terjemah itu lebih banyak daripada ayat. Kok bisa terjemah lebih banyak daripada ayat? Karena terjemah bahasa Indonesia panjang. Qala, dia seorang laki-laki sudah berkata. Dia seorang laki-laki sudah berkata. Qala. Itu maka terjemah itu lebih banyak daripada ayat. Boleh dipegang. Tapi kalau Quran murni, tak boleh. Wuduk dulu. Bagaimana kalau membaca Quran tak dipegang? Macam mana Quran tak dipegang? Hafal dia baca. Apakah disyaratkan berwuduk? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Boleh, walaupun dia tak berwudu. Ayat yang dibaca Imam Rakaat pertama. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau dia berhadas besar, atau dia sedang junub, atau dia sedang nifas, atau dia sedang haid, maka dia tidak boleh melakukan 7. Tak boleh membaca Quran, tak boleh membawa Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Mazhab Syafi'i. Kalau ada ustaz yang membolehkan, berarti dia tak pakai mazhab Syafi'i, dia pakai mazhab lain. Kalau dia ustazah guru Quran, boleh dia membacakan, tapi dengan ayatnya dibaca potong-potong. Anak-anak ikut ibu ya, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum. Boleh potong-potong karena ilatnya mengajar, jadi tak mesti ambil cuti, boleh mengajar. Kalau dia perempuan hafal Quran 7 hari tak ngulang, hilang hafalan, boleh mengulang dalam hati, an zahri qalbi. Dia. Makanya kalau nampak bapak istri bapak diam, berarti sedang ulang hafalan. Mohon saran agar perlombaan 17 Agustus jauh dari kemaksiatan. Lomba azan, lomba sholat jenazah,
hafalan bacaannya, lomba baca talqin, lomba hiburan lah Pak Ustadz, lomba nasyid, lomba. Duitnya dari mana? Duitnya hadiah dari donatur. Duit yang dari iuran untuk beli minuman, untuk beli makanan. Dibuat lomba peserta 10 orang. Masing-masing peserta nyetor 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Terkumpul duit 1 juta. Juara 1 dapat 500, juara 2 300, juara 3 200. Haram duit ini. Karena duit ini diambil dari 10 orang, tapi yang dapat 3 orang. 500, 300, 200. Yang 7 tak dapat. Cuma dapat hadiah. Hadiah dari donatur. Adapun duit peserta ini, itu untuk konsumsi makan minum. Bagaimana menyikapi tetangga kepo? Selalu ingin tahu urusan kita. Selalu mengomentari apa saja tentang kita. Selalu saja ada yang dengki. Saya hanya bisa mengatur yang ada di dalam diri saya. Yang perlu saya atur di dalam diri saya ini 3. Pertama, elok pikir. Yang kedua, elok hati. Yang ketiga, elok cakap. Elok pikir, elok hati, elok cakap. Masalah mulut orang, gimana saya mengatur? Mau saya ramas kan? Tidak bisa. Saya buka handphone, saya tengok di handphone tuh orang mengejek saya, mencaci maki saya. Yang bisa saya atur yang di dalam diri saya atau yang di dalam handphone? Yang di dalam diri saya. Maka saya mesti tarik nafas. Ejekan orang ini belum ada apa-apanya dibandingkan ejekan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ini tak bisa. Paham? Jurus menjalani hidup yang bisa kita atur hanya yang ada di dalam diri saya. Di luar diri kita tak bisa. Kalau kita mau mengatur yang di luar diri kita, kita capek, habis bosi, arang binasa. Itu kata orang Melayu. Habis besi, arang binasa. Tak bisa. Jadi tetangga kita resek begitu, begini, begono, macam-macam. Kita urus saja begitu. Tidak ada selesainya cakap orang itu. Waktu saya pelatihan 2 bulan di Jakarta, Juli, Agustus 98 mau ke Mesir. Apa kata tetangga? Somad, lari kan dari kampung. Padahal saya pelatihan. Habis itu berangkat saya ke Mesir. Apa kata tetangga? Bukan senang belajar di Al-Azhar itu. Berapa banyak orang tak selesai-selesai ke Azhar. 4 tahun saya dari Azhar, 2002 pulang. Datang ke rumah saya. Apa kata? Orang kampung kami 10 tahun baru tamat. Kau kok cepat kali? Dalam hati saya, orang kampung Waang bongak. Awak mau di mana? Enggak lepel lah. Ada yang menanya ijazah. Kalau memang betul kau tamat dari Azhar, manalah ijazah kau? Masuk saya ke kamar menunjukkan ijazah. Ijazah Azhar itu besar, sebesar ini. Oh, kata rupanya dia pun tak bisa baca. Ada yang datang hanya ingin bercakap. Al-Azhar ya. Oh, tamat dari Azhar ya. Iya. Yang mantap tuh Madinah. Asal mau kusumbat kan. Universitas Islam Madinah, ini aku ceritakan dulu ya. Universitas Islam Madinah, ketua jurusan tafsirnya namanya Syekh Profesor Dr. Muhammad Said Tontowi. Muhammad Said Tontowi itu dipinjam pemerintah Saudi dari Mesir, dari Al-Azhar untuk mengajar di Madinah. Yang mengajar tafsir di Universitas Ummul Qura
namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dari Al-Azhar, diambil dari Azhar, mengajar di Makkah. Nggak tahu orang Makkah Madinah itu buat universitas kalau tak ada Al-Azhar. Nah itu setan budak. Imam Syafi'i itu di Makkah, habis itu pindah ke Madinah belajar ke Imam Malik. Sesudah habis itu kemana dia pergi? Ke Mesir. Kenapa? Karena ilmu tak bertempat. Ilmu itu di kepala orang, bukan di tempat. Bongak. Nah, makanya Imam Syafi'i tahun 200 pergi ke Mesir untuk mencari hadis, ilmu fikih, karena ulama-ulama. Kau baca kitab tafsir, ya. Siapa ahli tafsirnya? Siapa ahli fikihnya? Belajar hadis, ya. Siapalah ahli hadis paling hebat di dunia ini? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mensyarah Sahih Bukhari. Dari mana? Dari Mesir. Belajar tafsir Jalalain, tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Siapa menulis tafsirnya? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dari mana? Dari Mesir. Mengajar ulumul hadis, kitabnya apa? Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi. Dari Mesir. Pendidikan yang bertahan 1000 tahun. Al-Azhar, Mesir. Tapi memang payah wak cerita. Iya, tapi Mesir itu tempat Fir'aun, katanya pula. Lama-lama, tetangga kepo nih, bukan cuma kau aja merasakan, aku udah merasakan. Lama-lama kalau tetangga model ini, lama-lama kalau awak layani, 2 gondang. Kalau tak nyogilo, awak gitu. Jangan dilayani, jangan diladeni. Tunjukkan saja prestasi kita. Tunjukkan aja prestasi kita. Dulu kita LC diajaknya, MA kita diajaknya, doktor kita diajaknya, profesor kita. Habis itu enggak toloknya deh. Enggak toloknya deh, datangnya minta tolong. Iya, memang udah profesor, tapi udah keluar dari UIN, katanya pula. Yo. Aduh. Kita tidak bisa mengurus yang di luar diri kita. Kita hanya bisa memanage yang ada di dalam diri kita. 3 yang perlu dijaga dalam diri kita. Elok hati, elok kepala, elok mulut. Api atine, api otakne, api cangkeme. Nek ora iso, nah, dan jadi jawab pula. Kalau hamba Allah umur 60 tahun baru istiqomah sholat, umur 40 tahun dia mungkin sholatnya selama 25 tahun. Pertanyaannya, apakah sholat lebih utama mengerjakan qadha atau sholat sunat tahajud? Jadi saya tengok dari pertanyaan-pertanyaan jamaah ini. Saya tengok dari beberapa pertanyaan, tidak hanya ini. Saya lebih utama qadha atau sholat sunat rawatib? Saya lebih utama qadha atau saya sholat tahajud? Ini menunjukkan male. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab yang komplek, Imam Hanbali, punya anak, nama anaknya Abdullah. Abdullah ini ditanya orang, Abdullah, iya, apa sembayangnya berapa rakaat sehari semalam? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. 300 rakaat, Pak. Tertangkap Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara. Karena kebetulan rajanya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran bukan kalam Allah. Semua ulama ditanya, Quran kalam Allah atau baharu? Kalam Allah, masuk penjara. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. 3 generasi masuk penjara. Sesudah ayahku masuk penjara, karena dia disiksa di penjara, tidak tolok togak lama, maka sholatnya 150 rakaat. Sekarang kita hitung kalau bapak laksanakan semua.
Subuh 2 rakaat. Tambah qobliyah 2 rakaat. Tambah tahiyatul masjid 2 rakaat. Berapa? 6. Masuk masjid zuhur 2 rakaat. 8. Qobliyah 4. 12. Zuhur 4. 16. Ba'diyah 2. 18. Qadha 4. 22. Qadha subuh 2. 24. Asar tahiyatul masjid 26. Qobliyah 28. Asar 32. Qadha 4. 36. Maghrib tahiyatul masjid 2. 38. Qobliyah 2. 40. Maghrib 3. 43. Qadha 3. 46. Ba'diyah 48. Tahiyatul masjid 50. Qobliyah 52. Isya 4. 56. Ba'diyah 58. Qadha 4. 62. Tahajud 4. 7. Belum sampai sholat Imam Ahmad keluar penjara. Ada ulama tasawuf namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi punya toko di pasar. Ditanya orang, kenapalah imam punya toko? Supaya nanti di akhirat kalau aku ditanya Allah, apa usahamu? Aku sudah punya toko. Itu aja. Supaya nanti di akhirat ditanya Allah, apa usahamu? Aku punya toko. Supaya jangan menggantungkan hidup kepada Allah tanpa ikhtiar.